Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miki Yulianti, NIM 19135218, Prodi Manajemen Perhotelan Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proposal penelitian saya untuk memenuhi salah satu ujian tengah semester mata kuliah Riset Pariwisata Perhotelan. Yang terhormat, Ibu dosen pembimbing, Ibu Yuliana, SPMSI. Yang terhormat, kedua pembahas saya, Nayang dan Fani. Baiklah, di sini saya mengambil judul penelitian saya yaitu strategi pengembangan air terjun Talang sebagai objek dan daya tarik wisata alam di Kabupaten 50 Kota. Kita akan membahas mengenai bab 1 pendahuluan. Latar belakang penelitian. Wisata alam merupakan salah satu objek wisata yang paling banyak diminati. Air terjun Talang merupakan salah satu objek wisata yang berada di Kabupaten 50 Kota, terletak di Negeri Talang, Kecamatan Mungka. Untuk mencapai air terjun, jalur yang dilalui berupa pendakian bukit dan merupakan jalan setapak yang hanya bisa dilalui dengan jalan kaki yang memakan waktu sekitar 1,5 jam. Akses jalan yang sulit ini membuat pengunjung kesulitan menjangkau objek wisata, tapi dengan keindahan yang disuguhkan akan memanjakan mata pengunjung ketika sudah sampai di lokasi air terjun. Pembenangan air terjun 7 tingkat yang terletak di tengah-tengah hutan ini akan membuat siapa saja yang berkunjung merasa rileks dan nyaman. Penat yang dirasa selama perjalanan akan hilang ketika sudah sampai di sana. Selain akses yang cukup sulit dijangkau, kebersihan di sekitar lokasi air terjun Talang ini perlu menjadi perhatian, karena belum adanya petugas kebersihan. Membuat kawasan di sekitar air terjun kotor karena tidak ada yang membersihkan. Pohon-pohon mati yang tumbang juga banyak ditemui di sekitar air terjun, tapi pohon tumbang tersebut bisa dimanfaatkan sebagai penambah daya tarik wisata. Bisa juga dijadikan tempat bersantai sambil menikmati pemandangan air terjun Talang. Penelitian ini sangat berperan penting dalam mengembangkan suatu objek wisata, mengingat bahwa objek wisata air terjun Talang adalah salah satu tempat wisata yang mempunyai potensi yang besar dalam menumbuhkan pendapatan daerah. Solusi-solusi yang dimaksud dalam hal ini adalah strategi terkait dengan pengembangan objek wisata air terjun Talang agar dapat lebih berdaya saing dalam menarik wisatawan. Pemikiran di atas secara manajemen strategi dapat tergambarkan dalam pendekatan strategi melalui strategi triple bottom line. Konsep ini sangat tepat untuk menggambarkan strategi pengembangan wisata. Triple bottom line yang di dalamnya terdapat konsep yaitu profit, people, dan planet. Profit bermakna dalam upaya peningkatan, people pengelolaan wisata alam baik dilihat dari sisi pemberdayaan apabila melibatkan masyarakat sekitar dalam pengembangannya. Kemudian planet, pengelolaan wisata alam hendaknya tetap mengarah pada kelestarian alam dalam praktik operasionalnya. Apabila potensi yang dimanfaatkan dan dikembangkan dengan baik, maka akan dapat meningkatkan kunjungan wisata air terjun Talang 50 Kota dan menjadikan air terjun Talang sebagai salah satu destinasi wisata yang menarik dikunjungi wisatawan apabila berkunjung ke Kabupaten 50 Kota. Selain itu, tentunya hal tersebut juga dapat menambah pendapatan masyarakat di sekitar lokasi objek wisata air terjun Talang. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang strategi pengembangan air terjun Talang sebagai objek dan daya tarik wisata alam di Kabupaten 50 Kota. Selanjutnya mengenai identifikasi masalah. Identifikasi masalah penelitian ini yaitu, 1. Belum terdapat sarana prasarananya yang memadai di lokasi sekitar objek wisata air terjun Talang 50 Kota. Sulit terjangkaunya objek wisata karena terletak di dalam hutan. Yang ketiga, objek wisata kurang bersih dikarenakan belum dikelola dengan baik. Yang keempat, banyak pohon-pohon tumbang yang belum dikelola untuk dijadikan penambah daya tarik wisata. Batasan masalah, berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah dipaparkan, maka peneliti membatasi masalah pada strategi pengembangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi strategi pengembangan pariwisata air terjun Talang Kabupaten 50 Kota, dilihat dari transportasi dan kebersihan di sekitar lokasi objek wisata. Prode penelitian dari tahun 2021 sampai tahun 2022. Untuk rumusan masalah, apakah pendekatan strategi triple bottom line yaitu profit, people, dan planet berpengaruh terhadap pengembangan air terjun Talang sebagai objek dan daya tarik wisata alam di Kabupaten 50 Kota? Tujuan penelitian. Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi pengembangan pariwisata air terjun Talang Kabupaten 50 Kota. Sedangkan untuk tujuan khususnya yaitu mengetahui strategi yang cocok untuk pengembangan kepariwisataan air terjun Talang Kabupaten 50 Kota
dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi strategi pengembangan kepariwisataan RT Talang, Kabupaten Ibu Kota. Manfaat penelitian. Bagi pemerintah, Dinas Pariwisata Kabupaten Ibu Kota atau tempat penelitian adalah sebagai masukan untuk mengembangkan objek wisata daerah Kabupaten Ibu Kota. Bagi jurusan atau prodi adalah untuk menambah referensi penelitian di Fakultas Pariwisata Perhotelan tentang strategi pengembangan pariwisata air terjun Talang di Kabupaten Ibu Kota. Bagi peneliti berikutnya adalah sebagai referensi yang melakukan penelitian di bidang pariwisata di daerah Kabupaten Ibu Kota. Dan yang terakhir, manfaat bagi penulis sendiri yaitu menambah dan memperluas pengetahuan tentang kepariwisataan, khususnya yang berada di Kabupaten Ibu Kota. Kita masuk ke dalam bab 2, yaitu strategi pengembangannya. Strategi adalah suatu penentuan tujuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral sesuai dengan kebutuhan melalui pendidikan dan latihan. Dan dapat disimpulkan, strategi pengembangan adalah suatu perumusan gagasan yang bertujuan untuk menjadikan suatu objek perusahaan dapat menjadi lebih baik dengan memperhatikan faktor internal, kekuatan dan kelemahan, serta faktor eksternal, peluang, dan ancaman. Pendekatan strategi triple bottom line. Istilah triple bottom line pertama kali dipopulerkan oleh John L. Clinton yang merumuskan bahwa keberlangsungan dalam pertumbuhan perusahaan tidak semata-mata bergantung pada laba usaha, profit, melainkan juga tindakan nyata yang dilakukan perusahaan terhadap lingkungan, planet, dan keadilan people. Dan semuanya dilakukan demi terciptanya sustainable development atau pembangunan keberlanjutan. Untuk kerangka konseptual bisa dilihat dalam layar. Strategi pengembangan wisata air terjun Talang di Kabupaten Ibu Kota dilihat dari strategi profit, people, dan planet. Adapun untuk hipotesis penelitian ini yaitu bagaimana strategi pengembangan pariwisata air terjun Talang di Kabupaten Ibu Kota dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan dan juga menggunakan analisis SWOT, strength, weakness, opportunity, threat. Serta pendekatan strategi triple bottom line yaitu profit, people, planet berpengaruh terhadap pengembangan air terjun Talang di Kabupaten Ibu Kota. Untuk jenis penelitiannya sendiri, menggunakan penelitian deskriptif dengan data kualitatif, di mana peneliti bermaksud untuk menggambarkan fenomena yang ada di dalam menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis dengan mempermudah pemahaman dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini memfokuskan pada strategi pengembangan objek wisata air terjun Talang Kabupaten Ibu Kota dengan menggunakan triple bottom line sebagai pendekatan strategi. Adapun definisi variabel penelitiannya bisa dilihat dari layar share screen. Penggunaan strategi profit, people, dan planet. Profit merupakan hasil fleksi pengelolaan yang merupakan keuntungan dalam pengelolaan objek wisata air terjun Talang. People, strategi pengembangan yang dilakukan dengan memanfaatkan atau membahayakan masyarakat setempat. Planet, strategi pengembangan yang dilakukan dengan memanfaatkan lingkungan dalam mengembangkan kelestarian alam agar terasa alami dan natural dan dapat memberikan peran agar masyarakat menjaga kebersihan lingkungan. Waktu dan tempat penelitian, mengambil lokasi di air terjun Talang Kabupaten Ibu Kota. Ya, pengumpulan data dilakukan pada bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Maret 2022 dengan cara survei lokasi di sekitar objek wisata. Jenis data dan teknik pengumpulan data, jenis datanya ada data primar dan data sekunder. Teknik pengumpulan datanya melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Sumber datanya, data primar yang diperoleh langsung melalui wawancara, dan data sekunder diperoleh dari data Dinas Pariwisata Kabupaten Ibu Kota. Adapun sumber wawancara bisa dilihat dari tabel share screen. Yang pertama, Insinyur Wal Asri Camat Sumatera Muka, Raffles Wali Nagari Sumatera Muka, wisatawan air terjun Talang, dan masyarakat di sekitar wisata air terjun Talang. Instrumen penelitian. Alat yang digunakan untuk pengumpulan data penelitian ini adalah dengan menggunakan alat bantuan panduan wawancara, panduan observasi, dan pengambilan dokumentasi. Peneliti turun langsung ke lapangan melakukan wawancara, observasi langsung, dan dokumentasi ke objek wisata air terjun Talang. Kisi-kisi instrumen penelitian. Variabelnya daya tarik wisata alam di Kabupaten Ibu Kota, indikatornya profit, people, dan planet. Hasil uji instrumen penelitian.
Rencana penelitian ini menggunakan beragam triangulasi bertujuan menangkap realitas dan fakta di lapangan secara valid, didukung dengan sumber data yang akurat dan lebih terukur. Kemudian didukung oleh penelitian yang berbeda disiplin ilmunya tetapi sama dengan hal permasalahannya. Teknik analisis data, yang pertama reduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting. Yang kedua, penyajian data, sekumpulan informasi untuk disusun sebagai pengambilan tindakan. Dan yang ketiga, penarikan kesimpulan. Kegiatan analisis selanjutnya adalah menarik kesimpulan, mulai dari pengumpulan data, pendefinisian suatu konsep, mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, dan alur sebab akibat dan promosi. Sekian dari presentasi proposal penelitian saya. Selanjutnya, jika ada tanggapan dan sanggahan dari Fani dan Maya, dipersilakan. Baiklah, saya sebagai pembahas yang pertama, yaitu Mayang Dahlia, ingin bertanya mengenai proposal penelitian dari Mika Yulianti. Pertanyaan pertama saya adalah, apa alasan Anda memilih lokasi dari penelitian tersebut? Baik, terima Sekian. kasih Mayang. Saya akan menjawab karena saya menemukan fenomena atau permasalahan yang terdapat pada objek wisata air terjun Talang di Kabupaten 50 Kota ini. Maka saya tertarik untuk mengambil lokasi penelitian di air terjun Talang Kabupaten 50 Kota. Baiklah, untuk pertanyaan yang kedua, apa hal menarik yang terdapat dalam penelitian Anda? Hal menarik dari penelitian ini yang saya lakukan adalah mengenai objek wisata alam yang belum banyak terekspos keluar sehingga tidak terlalu banyak orang yang tahu tentang salah satu wisata alam yang sangat indah di Kabupaten 50 Kota. Sekian, Mayang. Apakah ada tanggapan lain? Terima kasih atas jawabannya, Mika Yulianti. Selanjutnya kepada Fani, jika ada tanggapan dan sanggahan, persilahkan. Baiklah, saya sebagai pembahas ingin bertanya tentang proposal penelitian dari Mika. Pertanyaan yang pertama, apa urgensi dalam penelitian ini? Baik, terima kasih Fani. Urgensi dalam penelitian ini adalah pentingnya penelitian dilakukan agar dapat mengetahui permasalahan yang timbul pada objek wisata air terjun Talang Kabupaten 50 Kota dan strategi yang bisa digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Oke, baik. Terima kasih, Mika. Pertanyaan yang kedua, apa kesimpulan dari penelitian ini? Baiklah, kesimpulan yang saya dapatkan pada penelitian ini adalah strategi triple bottom line, yaitu profit, people, dan planet, sangat cocok untuk digunakan untuk mengembangkan objek wisata air terjun Talang di Kabupaten 50 Kota untuk menambah daya tarik wisata alamnya. Strategi ini merupakan strategi pengembangan efektif yang dilakukan untuk memberdayakan lingkungan dalam pengembangan kelestarian alam agar dapat memberikan peran agar masyarakat lebih menjaga kelestarian alam dan lingkungan di sekitar air terjun Talang Kabupaten 50 Kota. Baik, terima kasih, Mika. Baik, terima kasih Fani dan Mayang telah bersedia menjadi pembahas pada proposal penelitian saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.